Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Sahabat PHD, jumpa lagi bersama kami SHMH Channel. Apa kabar sahabat PHD hari ini? Semoga di masa pandemi ini sahabat semuanya senantiasa sehat dan sukses selalu dalam menjalankan aktivitas. Amin ya robbal alamin. Sebelumnya, kami juga menghaturkan terima kasih atas partisipasi sahabat PHD semua, dimanapun kalian berada, yang telah mendukung kami sampai hari ini. Semoga kami dan sahabat PHD semua terus bisa menyebarkan nilai kebermanfaatan melalui channel ini, memberikan inspirasi untuk negeri. Sahabat PHD yang berbahagia, dalam kesempatan kali ini, kami mencoba mengupas materi tentang penulisan batang tubuh dalam peraturan daerah yang merupakan bagian dari materi tentang teknik penulisan peraturan daerah. Namun, sebelum melanjutkan materi ini, jika tayangan video ini bermanfaat bagi sahabat PHD semuanya, sudilah kiranya memberikan like, komen, share, dan subscribe ya. Dan jangan lupa bunyikan loncengnya. Sahabat PHD yang berbahagia, perlu diketahui bahwa sistematika atau kerangka penulisan peraturan daerah terdiri atas pertama, judul, kemudian memuat pembukaan, terdiri dari frase dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, kemudian jabatan pembentuk peraturan daerah, kemudian konsideran, lalu dasar hukum, kemudian diktum. Selanjutnya adalah batang tubuh, terdiri atas ketentuan umum, kemudian materi pokok yang diatur, kemudian ketentuan pidana jika diperlukan, ketentuan peralihan jika diperlukan, kemudian ketentuan penutup. Selanjutnya adalah penutup, penjelasan bila diperlukan, dan lampiran bila diperlukan. Adapun penulisan batang tubuh dalam peraturan daerah adalah sebagai berikut. Pertama, batang tubuh peraturan daerah memuat semua substansi peraturan daerah yang dirumuskan dalam pasal-pasal. Kemudian, pada umumnya, substansi dalam batang tubuh dikelompokkan dalam pertama, ketentuan umum, kemudian materi pokok yang diatur, kemudian ketentuan pidana jika diperlukan, selanjutnya ketentuan peralihan jika diperlukan, dan ketentuan penutup. Berikutnya, dalam pengelompokan substansi, sedapat mungkin dihindari adanya bentuk ketentuan lain-lain atau sejenisnya. Kemudian, materi yang bersangkutan diupayakan untuk masuk ke dalam bab-bab yang ada atau dapat pula dimuat dalam bab tersendiri dengan judul yang sesuai dengan materi yang diatur. Kemudian, substansi yang berupa sanksi administratif atau sanksi keperdataan dirumuskan menjadi satu bagian pasal dengan norma yang memberikan sanksi administratif atau sanksi keperdataan apabila terjadi pelanggaran atas norma tersebut. Selanjutnya, jika norma yang memberikan sanksi administratif atau keperdataan terdapat lebih dari satu pasal,
sanksi administratif atau sanksi keperdataan dirumuskan dalam pasal terakhir dari bagian pasal tersebut. Dengan demikian, hindari rumusan ketentuan sanksi yang sekaligus memuat sanksi pidana, sanksi keperdataan, dan sanksi administratif dalam satu bab. Ketentuan berikutnya, sanksi administratif dapat berupa antara lain teguran lisan dan atau tertulis, kemudian pemberhentian sementara sampai pencabutan izin, dan dapat pula berupa ganti kerugian. Kemudian, pengelompokan materi muatan peraturan daerah dapat disusun secara sistematis dalam bab, bagian, dan paragraf. Selanjutnya, jika peraturan daerah mempunyai materi yang ruang lingkupnya sangat luas dan mempunyai banyak pasal, maka pasal-pasal tersebut dapat dikelompokkan menjadi buku jika itu merupakan kodifikasi. Kemudian, pengelompokan dalam bab, bagian, dan paragraf. Untuk pengelompokan materi dalam buku, bab, bagian, dan paragraf dilakukan atas dasar kesamaan materi. Berikutnya, urutan pengelompokan adalah sebagai berikut. Pertama, bab dengan pasal-pasal tanpa bagian dan paragraf. Kemudian, bab dengan bagian dan pasal-pasal tanpa paragraf. Kemudian dapat juga dikelompokkan dalam bab dengan bagian dan paragraf yang berisi pasal-pasal. Selanjutnya, bab diberi nomor urut dengan angka Romawi dan judul bab yang seluruhnya ditulis dengan huruf kapital. Sebagaimana contoh di bawah ini, bab 1 ketentuan umum ditulis dengan huruf kapital. Sahabat PHD, masih tentang penulisan batang tubuh dalam peraturan daerah. Penulisan bagian diberi nomor urut dengan bilangan tingkat yang ditulis dengan huruf dan diberi judul. Kemudian, huruf awal kata bagian, urutan bilangan, dan setiap kata pada judul bagian ditulis dengan huruf kapital, kecuali huruf awal kata partikel yang tidak terletak pada awal frase. Sebagaimana contoh di bawah ini, penulisan bagian ke-1 dengan judul, susunan, dan kedudukan. Selanjutnya, penulisan paragraf diberi nomor urut dengan angka araf dan diberi judul. Huruf awal dari kata paragraf dan setiap kata dari judul kata paragraf ditulis dengan huruf kapital, kecuali huruf awal pada partikel yang tidak terletak pada awal frase. Sebagaimana contoh di bawah ini, ditulis bagian ketiga dengan judul ketua, wakil ketua, dan hakim. Paragraf 1, ketua. Berikutnya adalah penulisan pasal. Penulisan pasal merupakan satuan aturan dalam peraturan perundang-undangan yang memuat satu norma dan dirumuskan dalam satu kalimat yang disusun secara singkat, jelas, dan lugas. Kemudian, materi peraturan daerah lebih baik dirumuskan dalam banyak pasal yang singkat dan jelas daripada ke dalam beberapa pasal yang masing-masing pasal memuat banyak ayat, kecuali jika
materi yang menjadi isi pasal tersebut merupakan satu rangkaian yang tidak dapat dipisahkan. Selanjutnya, pasal diberi nomor urut dengan angka Arab dan huruf awal kata pasal ditulis dengan huruf kapital. Contoh, penulisan pasal 3 seperti ini. Kemudian, huruf awal kata pasal yang digunakan sebagai acuan ditulis dengan huruf kapital. Contoh, dalam pasal 34 ditulis pembinaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 dilakukan melalui titik-titik. Selanjutnya, pasal juga dapat dirinci ke dalam beberapa ayat. Sahabat PHD yang berbahagia, masih dalam penulisan batang tubuh peraturan daerah. Berikut tentang penulisan ayat. Ayat diberi nomor urut dengan angka araf di antara tanda baca kurung tanpa diakhiri tanda baca titik. Kemudian, satu ayat hendaknya hanya memuat satu norma yang dirumuskan dalam satu kalimat utuh. Selanjutnya, huruf awal kata ayat yang digunakan sebagai acuan ditulis dengan huruf kecil. Contoh, dalam pasal 3 ayat 1, satu permintaan pendaftaran merek hanya dapat diajukan untuk satu kelas barang. Kemudian ayat 2, permintaan pendaftaran merek sebagaimana dimaksud pada ayat 1 menyebutkan jenis barang atau jasa yang termasuk dalam kelas yang bersangkutan. Berikutnya, jika suatu pasal atau ayat memuat perincian unsur, maka di samping dirumuskan dalam bentuk kalimat dalam rincian, juga dapat pula dipertimbangkan penggunaan rumusan dalam bentuk tabulasi. Selanjutnya, jika rincian dalam tabulasi dimaksudkan sebagai rincian kumulatif dan alternatif, maka ditambahkan kata dan garing atau yang diletakkan di belakang rincian kedua dari rincian terakhir. Berikutnya adalah penulisan kata dan atau dan garing atau tidak perlu diulangi pada akhir setiap unsur atau rincian. Contoh, tiap-tiap rincian ditandai dengan huruf A, huruf B, dan seterusnya. Pada pasal 9 ayat 1 titik-titik ayat 2 titik-titik mempunyai rincian ditulis dengan huruf A, titik-titik, titik koma, huruf B, dan seterusnya. Jika suatu rincian memerlukan rincian lebih lanjut, maka rincian tersebut ditandai dengan angka 1, 2, dan seterusnya. Contoh, dalam pasal 12 ayat 1 titik-titik ayat 2 mempunyai rincian A, B, dan seterusnya. Jika C mempunyai rincian, maka ditulis dengan angka Arab 1, 2, dan seterusnya. Kemudian, jika suatu rincian lebih lanjut memerlukan rincian yang mendetail, maka rincian itu ditandai dengan huruf A buka kurung, B buka kurung, dan seterusnya. Contoh, dalam pasal 15 di bawah ini, ayat 1 titik-titik, ayat 2 titik-titik,
dengan rincian ditulis menggunakan huruf A, titik titik, B, titik titik, dan seterusnya. Kemudian jika mempunyai rincian lagi, maka ditulis dengan angka araf 1, titik titik, 2, titik titik, dan seterusnya. Kemudian berikutnya jika mempunyai rincian lanjut dari angka 3, maka ditulis dengan huruf A, buka kurung, titik titik, B, buka kurung, titik titik, dan seterusnya sebagaimana disebutkan di atas. Selanjutnya, jika suatu rincian lebih lanjut memerlukan rincian lagi yang lebih mendetail, maka rincian itu ditandai dengan angka 1, buka kurung, 2, buka kurung, dan seterusnya. Sebagaimana contoh di bawah ini dalam pasal 20 ayat 1 titik titik ayat 2 titik titik, rinciannya ditulis dengan huruf A, titik titik, huruf B, titik titik, dan seterusnya. Kemudian rinciannya kembali ditulis dengan angka araf 1, titik titik, 2, titik titik, dan seterusnya. Dan kemudian rinciannya ditulis lagi dengan huruf A, buka kurung, titik titik, B, buka kurung, titik titik, dan seterusnya. Kemudian rincian ke bawahnya lagi ditulis dengan angka 1, buka kurung, titik titik, 2, buka kurung, titik titik, dan seterusnya. Sahabat PHD yang berbahagia, demikian pemaparan materi kita kali ini tentang penulisan batang tubuh dalam peraturan daerah. Untuk mendapatkan materi lanjutan tentang teknik penulisan peraturan daerah, silahkan sahabat PHD bisa ikuti terus video kami selanjutnya setiap Rabu dan Kamis. Sahabat PHD, jangan pernah berhenti untuk belajar dan berbuat baik, karena hidup ini tak pernah berhenti memberikan pelajaran dan kebaikan. Jika ada kritik, saran, dan pertanyaan dari sahabat PHD semuanya, silahkan bisa melalui kolom komentar atau melalui email kami yang ada di deskripsi video ini. Follow juga medsos kami di bawah ini ya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.